Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halif Abid Putri dari Prodi PAI dengan NIM 0101 2401 082. Di sini video ini saya akan membahas secara ringkas tentang materi-materi yang dalam mata kuliah Ilmu Quran yang sudah dipelajari dari satu semester ini. Baik, di antaranya ada 10 materi yang akan saya sampaikan. Yang pertama ada pengertian ulumul Quran, yang kedua ada nuzul Quran, yang ketiga asbabun nuzul, yang keempat munasabah, yang kelima nasas, yang keenam muhkam dan mutasyabih, yang ketujuh mawatul suwar, yang kedelapan qiraat, yang kesembilan mujaz Al-Quran, dan 10 ilmu tafsir. Baik, kita mulai dari yang pertama, pengertian ilmu Quran. Ilmu Quran berasal dari dua kata. Yang pertama, ulum yang artinya ilmu, ulumul yang atau ulumul yang artinya ilmu-ilmu. Dan Al-Quran adalah kitab suci umat Islam. Lalu, apa sih tujuan kita mempelajari ilmu Quran ini? Yang pastinya untuk menjaga keaslian Al-Quran, untuk lebih memahami Al-Quran, dan untuk lebih mencintai Al-Quran secara lebih mendalam. Selanjutnya, nuzul Quran. Nuzul Quran adalah sebuah peristiwa di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran yang pertama menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril. Nah, di tepatnya pada malam 17 Ramadan, tepatnya di Gua Hira. Nabi Muhammad menerima wahyu yaitu Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Itu peristiwa nuzul Quran dan proses turunnya Al-Quran dua ada yang bilang 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Ada juga yang bilang 23 tahun. Dan Al-Quran turun secara berangsur-angsur. Yang ketiga, ada asbabun nuzul. Apa sih asbabun nuzul? Asbabun nuzul adalah latar belakang ayat atau suatu kejadian yang mengakibatkan ayat itu turun. Contohnya, dalam surat Al-Mujadalah ayat 1, terdapat terdapat peristiwa di mana seorang wanita yaitu Khawlah binti Tha'labah mengadu kepada Nabi Muhammad SAW tentang suaminya yang menggugatnya, yaitu Aus bin Samit. Dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan setelah itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat surat Al-Mujadalah yang artinya yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Qad sami Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tastaqimu ila Allah. Yang menjelaskan tentang bahwa Allah itu sudah mendengar percakapan kalian berdua tentang 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 kejadian kaum wanita ini, Khawlah binti Tha'labah. Wallahu yasma'u ta'awurakumaa. Dan Allah telah mendengar, sesungguhnya Allah telah mendengar kalian berdua percakapan kalian antara kaum wanita dan Nabi Muhammad. Wallahu sami'un basir, dan Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Nah, jadi ayat tersebut adalah sebab turunnya ayat tersebut adalah kejadian tersebut. Itu salah satu contohnya. Lanjut dengan yang keempat ada munasabah. Munasabah adalah dari dalam bahasa Arab adalah kecocokan atau keserasian atau juga hubungan. Kalau menurut istilah, munasabah adalah ilmu yang membahas tentang menghubungkan dari dari suatu ayat ke ayat yang lain atau dari suatu surat ke surat yang lain. Contohnya dalam satu ayat ke ayat yang lain dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang membahas tentang Ramadan. Nah, di halaman tersebut mungkin semuanya membahas tentang Ramadan. Dan ada satu ayat di halaman terakhir, di halaman baris terakhir, di halaman itu baris terakhir, saya lupa ayatnya. Bunyinya Bismillahirrahmanirrahim.
Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an fastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Nah, di situ tidak ada membahas tentang Ramadan, padahal ayat sebelumnya membahas tentang Ramadan dan ayat setelah itu pun membahas Ramadan. Lalu kenapa ayat tersebut ada di tengah-tengah ayat yang membahas tentang Ramadan? Dan para ulama menafsirkan bahwa kita pada bulan Ramadan pastinya kita berlomba-lomba dalam kebaikan, berlomba-lomba dalam beribadah, dan disitulah Allah dekat. Seperti di dalam ayat tersebut yang dijelaskan bahwa Allah itu dekat dengan hamba-hambanya. Jadi seperti itu. Lalu contohnya dalam surat satu surat ke surat yang lain ada dalam surat Al-Fatihah ke surat Al-Baqarah. Surat Al-Fatihah terakhir yang artinya tunjukkanlah jalan yang lurus. Lalu dijawablah oleh dengan surat Al-Baqarah yang pertama, Alif Lam Mim dzalikal kitabul la raiba fiih, dan kitab suci Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi kalian. Begitu petunjuk yang benar. Nah, itu jawaban dari surat Al-Fatihah yang terakhir. Itu hubungan-hubungan dari surat ke surat ke surat yang lain. Lalu yang kelima, pembahasan tentang nasakh. Nasakh adalah yang kelima ada nasakh. Nasakh secara bahasa adalah menghapus atau mengganti. Kalau secara istilahnya, nasakh adalah menghapus atau mengganti hukum lama dengan menjadi hukum yang baru. Tapi hukum itu berasalnya tetap dari Allah atau dari wahyu Allah, tidak dirubah oleh manusia. Contoh nasakhnya dalam peristiwa dalam surat Al-Baqarah ayat 144 yang menjelaskan tentang kiblat. Jadi Nabi Muhammad SAW dulunya dan para sahabat ketika di Madinah itu sholat menghadap Baitul Maqdis, yaitu Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Nah, lalu digantikanlah oleh Allah dalam surat Al-Baqarah 144 yang artinya palingkanlah wajahmu ke Masjidil Haram, ke Masjidil Haram atau ke Ka'bah itu. Nah, dari situ digantilah hukum awal menjadi hukum yang baru. Dan kelanjutan ayat tersebut, dan dimanapun kalian berada, palingkanlah wajahmu ke Ka'bah atau ke Masjidil Haram itu. Jadi begitu. Itu salah satu contoh dari nasakh, pengertian nasakh. Selanjutnya ada muhkam dan mutasyabih. Nah, muhkam adalah ayat Al-Quran yang jelas atau kuat, yang tidak perlu lebih banyak penafsiran dan mudah dipahami oleh akal manusia. Sedangkan mutasyabih adalah ayat yang samar dan masih harus lebih banyak penafsiran dan takwil. Itu perbedaan antara muhkam dan mutasyabih. Pembahasan ini ada di dalam surat Al-Imran ayat 7, bahas tentang muhkam dan mutasyabih. Nah, dalam ayat ini menjelaskan tentang muhkam itu adalah isi pokok-pokok Al-Quran dan mutasyabih. Dan adapun orang-orang yang mencari kesesatan atau memfitnah yang tidak menggunakan akalnya, mencari-cari ayat-ayat mutasyabih dan takwilnya dan menimbulkan fitnah gitu. Dan orang-orang yang memfitnah itu atau yang sesat itu akan mencari-cari kesalahan, mencari-cari arti, tapi menimbulkan kesalahan. Nah, padahal ayat itu tidak ada yang tahu, hanya Allah yang tahu. Dan para ulama terdahulu jika tidak menemukan jawaban, mungkin tidak menemukan jawaban yang benar atau yang
sesuai, maka para ulama mengembalikan kembali kepada Allah, maka hanya Allah yang tahu. Jika kita menggunakan akal kita dengan sehat, dengan baik, pasti kita bakal menemukan ayat-ayat itu dengan cara yang baik juga. Tidak akan menggunakan ayat-ayat mutasyabih ini. Selanjutnya yang ke-7 ada fawatir suar. Apa sih fawatir suar? Fawatir suar adalah fawatih yang artinya pembuka dan kasuar yang artinya surat. Surat Al-Quran, surat yang ada dalam Al-Quran. Jadi fawatir suar adalah pembuka surat. Ya. Di antaranya pembuka surat ini ada yang bersifat pujian. Ya, contohnya surat Al-Fatihah, yaitu awalnya Alhamdulillah, dan ada juga apa, bersifat perintah seperti surat Al-Alaq, bacalah, seperti surat Al-Ikhlas, katakanlah. Nah, itu termasuk dan kategori bawah suara yang eh, perintah. Ada juga Tawatul Suwar, huruf yang huruf-hurufnya itu huruf muqatta'ah. Dan di dalam Al-Quran ini huruf muqatta'ah ada yang memakai huruf muqatta'ah ada 29 surat. Dan semuanya ini adalah termasuk Tawatul Suwar. Huruf muqatta'ah ini adalah huruf-huruf yang terputus-putus seperti surat Al-Baqarah, Alif Lam Mim, ada Alif Lam Ra, Kaf, Ha, Ya, Ain, Shad, dan lain-lain. Nah, itu termasuk huruf-huruf muqatta'ah. Seperti itu. Dan uniknya, huruf-huruf ini tidak bisa dijadikan dalam satu kalimat atau tidak dapat juga diartikan meskipun dipakaikan harokat, tidak akan ada artinya, dan artinya hanya Allah yang tahu. Begitu, itu singkatnya Fawatih Asyuar. Baik, selanjutnya yang ke-8 ada Qiraah. Qiraah adalah bacaan dari para imam-imam Qur'an. Adapun latar belakang Qiraah ini adalah menyebarnya ajaran-ajaran Islam, menyebarnya para tabi'in yang mengajarkan Al-Quran ke berbagai wilayah, ke kota-kota, menjadi banyak kiroah-kiroah, menciptakan berbagai macam kiroah. Nah, timbullah di sini kiroah ini, dan di sini saya akan menjelaskan tentang kiroah sab'ah, kiroah yang 7. Yang pertama ada i'rab atau harokat, kalimat tanpa perubahan makna, dan pertama perbedaan makna. Yang pertama perbedaan i'rab harokat dengan kalimat dengan makna dan bentuk kalimatnya. Contohnya dalam ayat alladzina yabkhaluna bil bukhli wa ya'muruna bil ma'ruf. Yang pertama ada perbedaan harokat kalimat dengan makna dan bentuk kalimatnya. Yang contohnya dalam kalimat alladzina yabkhaluna wa ya'muruna bil bukhli. Nah, dari kata bil bukhli ini yang artinya kikir bisa juga dibaca fathah ba-nya menjadi bil bakhli yang artinya kikir juga. Bisa juga dibaca domah yaitu bil bukhli. Selanjutnya yang kedua perbedaan harokat dengan maknanya, dengan perbedaan harokat sehingga selanjutnya yang kedua perbedaan harokat atau i'rab kalimat dengan maknanya. Nah, contohnya faqalu rabbana ba'id
ba'id baina asfarina. Nah, di dalam kata ba'id yang artinya jauhkanlah, ini termasuk statusnya ini fiil fiil amar. Nah, bisa juga dibaca ba'ada yang menjadi fiil madi. Nah, yang menjadi fi'il madi, nah menjadi artinya menjadi tidak jauh, yang tadinya fi'il amar jauhkanlah, fi'il madi menjadi tidak jauh. Nah, ini perbedaan harokat dengan maknanya. Yang ketiga, ada perbedaan pada huruf tanpa perubahan i'rab dan bentuk tulisannya, sedangkan maknanya berubah. Contohnya, dalam lafaz wangtur ilal idhami kaifa nughsizuha tsumma naksuha. Nah, dalam kata nungsizuha ini yang artinya kami menyusun kembali, yang menggunakan huruf zai, ini diganti dengan huruf ro menjadi nusyiruha yang artinya kami menghidupkan kembali. Yang keempat, perubahan pada kalimat dengan perubahan bentuk tulisannya, tetapi maknanya tidak berubah. Contohnya, kunul jibalu kal ainil manfus. Di dalam kata eh, kal ini yang artinya bulu, yang awalnya artinya dan gunung seperti bulu-bulu yang berhamburan, diganti kata al ininya menjadi kata asufi yang artinya bulu domba dan gunung-gunung seperti bulu domba yang berhamburan. Tapi berdasarkan ijma ulama ini tidak dibenarkan karena tidak sesuai dengan eh, keterangan Mushaf Utsmani. Lima, perbedaan makna menyebabkan perubahan pada maknanya. Dan yang keenam, membedakan dalam menda membedakan dalam mendahulukan dan mengakhirkan. Contohnya dalam lafaz wajah at-sakratul mauti bil haq, konon katanya eh, kata para sahabat Abu Bakar pernah membaca al-mautinya itu diakhirkan menjadi wajah at-sakratul bil haq al-maut. Nah, tetapi eh, ayat ini tidak dibenarkan dan itu salah, tidak bisa dipakai. Dan yang terakhir, yang ketujuh, perbedaan dalam menambah dan mengurangi huruf. Itu contoh-contoh qiraah sab'ah itu. Selanjutnya yang kesembilan ada ijaz Al-Quran. Apa sih ijaz Al-Quran? Ijaz Al-Quran adalah ketidakmampuan seseorang atau melemahkan ketidakmampuan seseorang terhadap sesuatu. Jadi menimbulkan sesuatu tersebut eh, mendapatkan mukjizat menjadi mukjizat. Contohnya dalam Al-Quran, seseorang ataupun jin manusia tidak ada yang bisa menyerupai menulis kembali Al-Quran atau membuat Al-Quran, maka eh, ini sebuah keajaiban atau kemujizatan Al-Quran. Adapun unsur-unsur kemujizatan Al-Quran. Yang pertama dari gaya bahasa, bahasanya yang dari gaya bahasa yang tersusun secara rapi dan menggunakan bahasa yang baik dan bagus. Adapun dari segi unsur kemujizatannya, yang pertama dari segi gaya bahasa yang sangat bagus dan sangat unik. Yang kedua dari susunan kalimatnya yang sangat sistematis, dan yang ketiga hukum ilahi yang sempurna. Jadi terdapat hukum-hukum yang sangat eh, komplit dari hukum fikih, semuanya ada di dalam Al-Quran. Selanjutnya ke telitian redaksinya. Nah, salah satu kemujizatan Al-Quran yang paling besar ini, nah, salah satu kemujizatan ini yang keempat, ketelitian redaksinya. Ketelitian redaksinya itu eh, ketelitian redaksinya itu contohnya lawanan kata seperti kata eh, al-haya dan al-maut, hidup dan mati, itu di dalam Al-Quran terdapat 145 kali.
di dalam Al-Quran, sama-sama 145 kali. Dan adapun dalam di dalam di dalam adapun persamaan katanya sinonimnya dalam kata al-hars dan az-ziraah yang artinya membajak atau bertani itu terdapat 14 kali di dalam Al-Quran. Nah, itu salah satu kemujizatan Al-Quran. Ada juga, nah yang terakhir, yang ke-10 ada tafsir, takwil, dan terjemah. Tafsir adalah yang pertama contoh tafsir, yang pertama tafsir. Tafsir itu adalah ilmu yang menjelaskan atau yang memberi makna, maknai kitab Allah, yaitu yang pertama tafsir. Tafsir adalah ilmu yang digunakan untuk memahami dan memberi makna Al-Quran. Nah, kalau ta'wil, yang kedua ta'wil. Ta'wil adalah yang bermakna, yang memaknai, sang pembicara memaknai. Yang kedua ada ta'wil, yaitu makna yang memaknai, si sang pembicara ini memaknai kepada asalnya. Jadi memaknai sampai ke akar-akarnya atau mentadaburi Al-Quran secara lebih. Itu takwil. Dan yang ketiga ada terjemah. Terjemah ini adalah mengganti bahasa dari bahasa ini ke bahasa yang lain. Misalkan dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia itu terjemah. Dari bahasa Arab ke bahasa Inggris itu terjemah namanya. Nah, itu singkatnya dari pengertian tafsir, takwil, dan terjemah. Demikian penjelasan singkat mengenai materi-materi dari Ulumul Quran yang saya pelajari dari satu semester ini. Mudah-mudahan kita semua dapat memahami dan dan mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari kita. Jika ada salah kata dalam pengucapan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.